Awalnya emang susah banget nerima akhirnya. Kenapa sih psikologi gitu? Karena dulu datang dari SMA-nya IPA, idealis banget tuh pengen IPA, pengen teknik kedokteran gigi, kayak gitu. Jujur aja nih ya guys semuanya. Tapi akhirnya masuk ke sini dan ke psikologi, kayak akhirnya aku tahu sih kenapa aku nggak diterima di mana-mana teknik-teknikan, karena sebenarnya tuh emang psikologi itu yang terbaik gitu buat aku. Dan sekarang emang nyaman banget di sini, merasa cocok banget sama teman-temannya juga, lingkungannya positif juga. Jadi grateful sih ada di sini sekarang. Hai guys, balik lagi di podcast Banyak Kata by Binus University. Kenalin, gue Nate, Binusian 2022, jurusan DKV di Media, yang bakal jadi host selama 45 minutes ke depan gitu ya. Nah, hari ini sebenarnya gue kangen banget sih sama creative space yang ada di Syahdan. Cuman, karena kita lagi PPKM, pelan-pelan kita menggemuk, bukan ya, tapi pembatasan kegiatan masyarakat, kita jadinya nggak bisa di Binus nih syutingnya, jadi otomatis lewat Zoom. Nah, hari ini gue ditemenin sama sesama Binusian juga, dari jurusan psikologi, ada Saski. Hai Saski. Halo Nate, sama Apa teman-teman yang lain. kabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini Baik, kabarnya baik. Gimana nih PPKM? Di rumah aja atau masih ngalor ngidul juga ternyata? di rumah aja dong, kan harus menjaga kesehatan kan Ah, semuanya. kita harus mendukung program pemerintah ya, Bun ya? Iya benar. Apa aja kesibukannya selama PPKM di rumah? Sekarang ini tuh mencari kegiatan, ikutan course gitu, kampus Merdeka, belajar UI UX designer. Jadi kayak sehari-hari itu sih sama persiapan untuk kedepannya, semester depan kayak Oh, gitu. Anda lagi belajar UI UX ya? Mau mengambil ranah pekerjaan saya ya? Enggak sih. Oh tidak, Ini aja udah bercanda, bercanda. pusing. Iya, emang UI UX rada memusingkan. Tapi kan kita kalau misalnya teman-teman tahu gitu ya, Binusian 2022 ini sekarang lagi di fase kedua program enrichment, ya kan? Semester kemarin kita udah melalui satu fase, terus sekarang kita masuk ke fase kedua. Nah, gue kepo nih, lo ngambil track apa nih buat next-nya? Kalau buat semester depan, semester 7 gue enrichment-nya ngambil track study abroad. I see, study abroad. Ih, keren banget. Nah, sekarang lagi prepare apa nih buat study abroad-nya? Sekarang sih masih prepare mental ya. Terus Oh, juga prepare mental. sebenarnya prepare berkas-berkas sih, kayak visa, pembuatan visa kayak gitu. Terus untuk persyaratan untuk bikin visa kan juga banyak ya. Jadi sekarang lagi prepare itu sih. Nah, sekarang kan maksudnya kayak ribet banget ya mau bikin visa buat ke luar negeri dan segala macam gitu. Lo yakin berangkat? Agak bikin pesimis ya sebenarnya. Bismillah aja ya, semoga berangkat, walaupun kayak kabar tuh belum ada yang fix sama sekali, tapi insya Allah Bismillah berangkat sih. I see. Gue kepo deh, lo study abroad kemana ya BTW, Bun? Gue dapetnya ke UK, di England tepatnya, di University of Sussex. Ih, keren banget ke UK. Kamu pernah ke UK? Belum, jadinya kayak pengen Belum. banget nih sebenarnya berangkat, cuman ya nggak tahu nantinya. I see. Jadi menyiapkan mental buat culture shock juga ya, seandainya di sana kayak tiba-tiba jeder kok begini gitu. Iya benar. Nah, ini tuh kenapa kayak lo milih Sussex atau kayak kenapa pengen banget nih ambil study abroad gitu? Ceritain dong keseruannya waktu lo ngurusin study abroad ini. Oke, jadi kalau boleh sedikit cerita ya, sebenarnya dari awal masuk BINUS dan tahu kalau ada track study abroad tuh kayak pengen banget, udah dari semester 1 pengen banget. Cuman setelah di semester 5, karena setelah diskusi sama orang tua juga, jadi kayak let go aja gitu mimpinya buat study abroad, ada beberapa alasan. Tapi ternyata dari jurusan sosialisasi nih soal program dari pemerintah, itu Indonesia International Student Mobility Awards kayak gitu, atau singkatannya ISMA sekarang disebutnya. Nah, ini tuh kayak kemampuan mahasiswa tuh diuji seleksi untuk akhirnya nanti diberikan kayak beasiswa gitu untuk melanjutkan pendidikan 1 semester di luar negeri kayak gitu. Nah, jadi kayak karena ada tawaran ini, jadi tertarik lagi nih coba-coba gitu daftar. Terus juga pas lihat university-nya, habis itu ada courses-nya juga, tertarik juga karena pengen memperdalam lagi soal psikologi. Terus kayak di Sussex tuh banyak banget courses psikologi yang menurut aku menarik, terus masih di bidang peminatan aku gitu, jadinya kayak pilih Sussex dan ternyata alhamdulillah keterima gitu.
I see. Jadi awalnya udah di-discard jauh-jauh nih impiannya untuk pergi ke sana, tapi kayak ternyata karena sabar menunggu, jadinya muncul lagi gitu opportunity-nya ya. Iya benar. Nah, struggle-nya waktu apply ISMA tuh gimana sih? Struggle-nya banyak banget sih sebenarnya, karena ini kan program tahun pertama ya, yang pertama diluncurin sama Dikti juga. Jadi emang by system juga mereka masih prepare-nya tuh masih harus banyak yang di-prepare gitu. Terus kayak pas kita ajuin berkasnya tuh simpang siur gitu, apa sih yang harus dimasukin. Terus juga sebelum daftar kita harus pastinya tes bahasa Inggris kan. Nah, tes bahasa Inggrisnya ada beberapa pilihan tuh. Waktu itu struggle-nya tuh sebenarnya aku tuh bentrok sama waktu tanggal merah Idul Adha. Jadinya kayak susah lah buat tes gitu, tes bahasa Inggrisnya. Tapi ternyata ada choice lain gitu dari Dikti untuk tes bahasa Inggris online. Terus ternyata bisa tuh tes bahasa Inggris kayak gitu. Terus pas ngumpulin berkas dan lain-lain, kita juga masih harus lewatin seleksi wawancara kayak gitu. Jadi seleksinya cukup ketat sih menurut aku sampai akhirnya bisa dapat pengumuman keterima. Keren banget. Ya ampun. Gue tuh dulu juga sempat kepikiran mau study abroad gitu kan. Cuman kayak aku tahu nilai aku nggak bagus gitu. IP gue jelek banget dulu. Kayak IP semester 1 gue cuma 2,7. Jadi kayak ya udahlah kita buang jauh-jauh saja impian itu. Tapi kayaknya lo pinter ya. Kayak IP-nya tinggi gitu. Pinter tuh relatif sih ya sebenarnya Ah, ya. Kalau jawaban yang misalnya, sangat diplomatis. iya. Baiklah. Oke. Jadi gue tetap kepo sih sebenarnya. Lo tuh dulu maksudnya di kampus itu tipe mahasiswa yang gue pinter, gue belajar mulu, atau kayak lo karena ngelihat maksudnya lo dapat di Sussex, lo dapat beasiswa juga dari pemerintah gitu kan, dan kayak beasiswanya juga bukan beasiswa yang kecil kan. Setahu gue ISMA tuh living cost-nya dibayarin semua kan. Iya benar. Jadi kayak lo basically bawa diri kan ke sana, cuman bawa badan, hayat doang kan, dan mental, iya nggak? Iya. Nah, makanya gue kepo kayak lo tuh dulu tuh waktu di kampus tuh tipe anaknya tuh kayak gimana gitu? Apakah anak yang diem-diem doang, kerjanya belajar, ulangannya IP-nya 4 gitu, atau kayak lo mahasiswa yang kura-kura, kuliah rapat? Sebenarnya kalau ditanya gitu sih nggak yang IPK 4 gitu, nggak ya, kayak amin kalau bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya tipe mahasiswa sendiri, tengah-tengah kali ya. Jadi kayak seimbangin belajar juga, terus kayak dengerin juga di kelas. Belajarnya sih nggak terlalu banyak ya, tapi di kelas tuh mencoba mendengarkan dosen gitu. Terus kalau emang sore-sore pulang kuliah ya, kalau misalnya ada aktivitas organisasi gitu, akhirnya latihan gitu waktu di Paramabira, pas masih aktif di Paramabira. Terus juga kalau misalnya lagi ada kepanitiaan di Himsiko, acara-acara besar, GR, rapat acaranya, kayak gitu sih. Jadi kalau kura-kura banget enggak, belajar banget juga enggak, jadi tengah-tengah sih, kayak balance kedua hal itu. Gitu. I see. Berarti lo cukup aktif juga ya dalam hal organisasi ya? Bisa dibilang gitu sih kayaknya. Apa sih benefit yang lo rasain banget dari ikut organisasi tuh? Benefit sekali ya, banyak banget soalnya Oh kayak ya, benefit. kita tuh, kalau aku pribadi ya, aku kayak menjadi semakin berani untuk speak up, untuk memberikan pendapat. Misalnya kayak kita kepikiran nih satu ide kalau misalnya lagi rapat. Biasanya yang tadinya pas di SMA misalnya cuma diem-diem aja, terus pas mulai aktif tuh akhirnya kita bisa kasih pendapat kita dan akhirnya nanti kepake gitu di hari acara. Itu kan rasanya senang banget ya. Terus kita juga bisa bergaul dan kenal lebih banyak teman, kayak gitu, cutting-cutting kan, tadinya kayak cuman diam-diam aja kalau sebelah-sebelahan, kalau misalnya udah kerja bareng di sebuah acara, akhirnya jadi bonding, terus kalau suatu saat nanti kita butuh bantuan atau kita mau nanya-nanya soal skripsi atau enrichment, kayak gitu kan jadinya enak nanyanya kalau udah deket sama cutting, kayak gitu. Terus juga suka aja sih sebenarnya kalau ada kegiatan, jadi kayak tiap hari ada yang memacu buat semangat menjalani hari gitu, karena nantinya kita tahu kalau itu tuh akan berguna ke depannya. Semangat menjalani hari karena banyak kegiatan. Kamu tipenya nggak suka gabut ya? Iya benar, suka gabut. Sama dong kita berarti. Kita kembar. Gue juga nggak suka banget, anti banget gabut. Makanya di kampus juga gue aktif banget di organisasi kan. Karena gabut tuh nggak enak ya nggak sih? Iya, kayak enak sih sebenarnya tidur-tiduran gitu kan, nonton, tapi ya nggak ada hasil yang kita dapetin gitu loh, cuman ngebuang waktu aja. Jadi ya mendingan capek tapi ada hasilnya, ya nggak sih?
Exactly, yes, bener banget, exactly, gue suka banget nih. Nah, tapi kayak di balik semua kesibukan organisasi, mungkin setiap jurusan punya struggle-nya masing-masing gitu kan. Kalau lu sendiri nih, struggle di psikologi tuh apa sih gitu? Yang pusing nggak sih belajar di psikologi tuh? Struggle psikologi adalah bukunya berat banget. Karena kayak Mhm. textbook kita banyak banget kan, kayak hampir semua satu matkul pun bisa 2 textbook gitu. Jadi kayak setiap hari juga harus bawa textbook itu. Kalau misalnya secara fisik sih itu ya textbook-nya berat banget dan harus dibawa terus. Kalau struggle belajarnya sih, kayak tadi aku bilang ya, kayak kalau misalnya kita dengerin di kelas tuh, kita nggak akan terlalu susah nanti ke depannya gitu. Jadi kayak kalau misalnya di kelas, kalian cuman main HP, ngobrol, duduk di belakang, kayak gitu kan yang didapat tuh dikit banget gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kita nggak di depan banget sih, di tengah lah at least gitu. Kalau di tengah, dosennya bisa ngeliat ke kita, terus nantinya kalau misalnya kita ada pertanyaan, bisa langsung diajuin gitu, nggak perlu malu-malu, nggak perlu ngomong kecil-kecil atau gede-gede gitu kan, dosennya langsung auto ngeliat ke kita, kayak gitu. Kalau di psikologi sih, menurut aku pribadi, kalau misalnya emang kalian kuat di hafalan ya, kalau kalian kuat di hafalan dan nalar, menurut aku kalian bisa survive sih. Terutama di hafalannya, karena kayak teori-teori dari ahli-ahli psikologi kan banyak banget. Sebenarnya kita nggak perlu hafal exact thing-nya gitu sih, tapi kayak kalau misalnya kalian udah paham inti dari sebuah teori tuh, kalian enak gitu ke depannya. Misalnya nemu satu soal lagi tentang yang berkaitan dengan teori tersebut, kita juga tinggal jelasin teori itu dengan kata-kata kita sendiri, kayak gitu. Hmm, I see. Tadi kan lo sempet bilang nih kalau di himpunan lo ketemu banyak cutting yang bisa jadi resource juga buat lo kuliah. Helpful nggak sih? Maksudnya apakah lo benar-benar menggunakan resource yang lo punya selama lo ada di UKM itu untuk ngebantu kuliah lo? Helpful sih, kayak tadi aku bilang ya sebelumnya, kalau misalnya pas awal-awal mau daftar peminatan di semester 5, pasti kan kita juga cari kira-kira nanti peminatan psikologi industri organisasi itu gimana ya? Kita kan bisa nanya cutting. Habis itu kalau di education gimana ya? Kalau di sosial komunitas gimana ya? Kayak gitu kan salah satu sumber paling dekat yang bisa kita tanyain kan ke cutting ya. Jadi kayak mereka juga bisa langsung kasih feedback ke kita gimana nanti di lapangan pas belajarnya di PIO, di sosial atau di edu kayak gitu. Nah, salah satu yang bikin aku akhirnya memilih peminatan sosial komunitas tuh gara-gara aku juga diskusi banyak gitu loh sama Kating tentang apa sih yang dipelajarin, abis itu kira-kira seru nggak sih di sosial tuh kayak gimana. Terus ternyata selama menjalani semester 5 tuh aku seneng banget sih. Kayak banyak banget insight cara pandang kita akan dunia sosial dan komunitas tuh jadi lebih luas gitu. Jadi lebih open minded menurut aku. Jadi um, dengan adanya hubungan yang dekat atau hubungan yang enak gitu lah sama Kating, jadinya kita dapat banyak ilmu dan insight-insight bagus sih menurut aku. Jadi UKM benar-benar ngebantu lo ya, maksudnya tapi gue setuju sih, I mean kayak kalau misalnya kita join UKM atau organisasi apapun di kampus ya, kita kenal banyak orang banget kan dan kayak most of them adalah kakak tingkat kita of course ya kan. Jadi kayak kita bisa tanya-tanya ke mereka juga, bahkan yang nggak sejurusan pun bisa ngebantuin kita kan, maksudnya kayak kita bisa nanyain kayak, "Ini magang nanti gimana ya?" Gitu-gitu, kayak nggak harus ke yang sejurusan gitu, kadang ke yang nggak sejurusan juga mereka bisa ngasih insight kayak, "Oh ya nanti laporan magang kayak gini kayak gini kayak gini. BTW laporan magang udah lo kerjain belum?" Masih sedikit ya. Ah, pengakuan dosanya tidak dosa-dosa banget ya, udah Iya, ngerjain kayak sedikit gitu, sedikit tidak seperti gitu. saya belum nyentuh laporan magang. Nggak bercanda, Bun. Oke, nih gue denger-denger juga kalau lo tuh, nge-start sebuah project nih kan sama teman-teman lo di, kampus gitu ya. Eee, lo bikin sebuah komunitas. Boleh dong ceritain komunitasnya apa sih? Kalian ngebahas apa sih di situ? Sebenarnya sih ya, awalnya ini balik lagi ke tugas kuliah sih. Kayak Mhm, oke. di psikologi sosial komunitas tuh kita diminta untuk membuat sebuah gerakan atau bahasa psikologinya itu intervensi sosial yang nantinya satu gerakan ini tuh bisa berimpact banyak kepada masyarakat kayak gitu. Nah, karena kita sekelompok bertiga, terus juga cewek-cewek semua, dan kita ngelihat isu yang beredar tuh kalau misalnya banyak mengenai pelecehan seksual, habis itu kekerasan dalam rumah tangga kayak gitu. Dan setelah ditarik-tarik ulur,
kunci dari permasalahan-permasalahan itu adalah kurangnya sex education pada anak di umur sejak dini kayak gitu. Nah dari akar permasalahan itu si kurangnya sex education pada anak, jadi kita kepikiran untuk membuat sebuah komunitas yang bertekad untuk menyebarkan awareness kepada masyarakat, terutama orang tua, bahwa lebih baik untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak sejak dini gitu. Jadi tidak ada lagi kata tabu gitu nanti ke depannya mengenai seksualitas ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan seksual ke depannya kayak gitu. Berhubung kita tidak mau ada hal yang tabu lagi, jadinya nama komunitas kita tuh namanya Antabu. Jadi kayak tidak mentabukan suatu hal yang tabu. Bingung nggak? Paham kok, gue paham karena gue juga satu pemikiran gitu sama lo. Karena gue inget banget gue tuh dulu dari SD, bahkan sekolah gue yang ngajarin gue, dan SD-nya tuh bukan SD kelas 6 like SD lain gitu. Enggak, gue tuh dari kelas 3 SD tuh udah diajarin sama sekolah gue, kayak udah ada seminar sex ed gitu loh. Dan kayak menurut gue itu penting karena apa ya? Karena ya balik lagi sih, kalau misalnya kita bikin jadi tabu, jadinya anak coba-coba sendiri kan ya Bun ya. Ya ampun, kita ngomong gini kayak aku udah punya anak. Nggak apa-apa kan, Mama Clarita, nama anak kamu ceritanya Clarita ya? Oke, oke. Enggak. Tapi kayak iya bener banget, gue setuju sih karena ya itu lagi balik lagi ya. Maksudnya kalau kita bikin tabu anak jadi coba-coba sendiri, ya kan? Maksudnya kalau nggak diajarin kita bilang kayak no 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 no, kita nggak kasih tahu kenapa no, kita nggak ajarin mereka dan segala macam dari dini, ya tumbuh besar menjadi adventurous gitu kan, tumbuh besar jadi eksperimentasi gitu loh. Gue setuju banget, makanya tadi gue kayak gue ngerti kok maksud lo, gue ngerti maksud lo, tidak tabukan sesuatu yang tabu awalnya Iya. gitu Itu kan. kayak inspired-nya sebenarnya dari kata unboxing gitu sih. Jadi kayak teman aku, kan kita bertiga ya, aku, terus ada Sekar, Rizky, sama Alfiani Fitri atau Afi. Nah, Sekar ini kepikiran terinspirasi dari kata unboxing. Unboxing kan maksudnya kita membuka sebuah box gitu kan. Nah, ini di kata tabu, jadi kita membuka hal yang tabu untuk menjadi tidak tabu lagi, kayak gitu. Jadinya untabuproject.id. Kalau di Instagramnya I teman-teman yang nonton. see. Ya benar teman-teman dilihat. Nah, tapi gue pengen nanya nih satu hal. Kan lo ngebahas tentang sex ed, ya kan? Dan kalian berusaha untuk ngasih awareness kalau it's better untuk ngajarin anak sejak usia dini. Gue yakin banget pasti banyak banget yang kontra, apalagi di Indonesia. I mean kayak kalau anak-anak seumuran kita mungkin kayak nggak kontra ya, karena menurut kita juga it's important for younger kids to know. Tapi mungkin buat orang tua sekarang yang udah punya anak gitu, mungkin ada beberapa yang kontra gitu. Nah, gue kepo nih, kalian tuh pernah ngalamin apa sih selama ngerjain Untabu Project ini? Sebenarnya tuh yang kita alamin yang kontak langsung sama orang tua memberikan opini yang kontra sama kita belum pernah ya. Cuman yang kayak sebelum bikin komunitas ini kan kita research dulu nih tentang kondisi sex education di Indonesia kayak gitu. Dan kita bandingin juga sama di luar negeri kayak gitu kan. Di luar negeri tuh ternyata orang tua tuh nggak ada lagi ganti-ganti nama alat kelamin jadi nama-nama lain gitu. Jadi langsung sebutin hal yang nama seharusnya kayak gitu. Sedangkan di Indonesia kan ya kita tahu lah ya diganti-ganti namanya kan. Nah, dari situ aja tuh sebenarnya udah kesalahan yang terjadi gitu. Jadi salah satu bentuk sex education paling utama itu kan datang dari orang tua. Orang tua tuh dengan cara memberikan langsung ngasih tahu nih kalau namanya tuh X gitu, bukan Y. Nah, itu tuh udah merupakan hal yang start dari sebuah sex education yang bagus kayak gitu. Dan ternyata di luar negeri itu juga udah diterapkan kayak gitu. Nah, karena kita susah nih buat cari sumber-sumber di Indonesia, akhirnya kita belajar dari sumber-sumber yang kita dapetin di luar negeri. Tapi alhamdulillahnya pas kita udah ngadain project ini kan selain kita bikin Instagram, kita juga bikin webinar. Kita undang narasumber psikolog anak dan remaja, dan akhirnya orang tua tuh banyak yang ikut ke webinar kita yang dipanitiai hanya 3 orang ini gitu. Terus selama jalannya webinar ini sih feedback dari orang tua baik banget ya. Jadi kayak mereka langsung konsul gitu kepada psikolognya kayak Kak, anak saya tuh nonton video kissing Disney, itu tuh salah atau enggak kayak gitu. Dan psikolognya tuh bisa menjawab hal-hal yang baik kayak gitu. Jadi kalau kita langsung ketemu sama orang tua yang kontra gitu belum pernah sih alhamdulillah. Malah feedback dari orang tua tuh kemarin yang ikut webinar bagus banget sih.
Oke. Gue punya satu cerita nih. Jadi, temen gue punya temen, itu dia, nggak bisa dibilang ya kalau dibilang temen jangan anggap sepantaran sama gue ya, maksudnya ini temen gue tapi dia jauh lebih tua daripada gue. Dia guru BK di satu sekolah TK gitu kan. Tiba-tiba dia datangin nih sama anak TK-nya, "Ucuk ucuk 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 ucuk," gitu kan nanya, Bu, ML itu apa ya kepanjangannya?" Gitu kan. Terus sama temen gue nya ditanya, "Ah, kamu lihatnya di mana?" Temen gue udah panik kan, "Kamu lihat itu di mana?" Terus katanya, "Di botol susu." Terus dia kayak lega gitu, kayak, "Oh ternyata mililiter maksudnya." Tapi kayak ya gitulah ya, mungkin apa ya, mmm, it's still a taboo thing. Jadi kayak agak susah juga untuk jelasin ke anak-anak, karena nanti dipikirnya kayak takutnya, "Oh ini bakal nge-trigger anak-anak dewasa sejak dini," gitu kan. Mhm. Pergaulan bebas gitu, tapi kayak turns out, responnya dari orang tua masih baik ya, waktu kalian bikin webinar. Wah keren 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 keren. Nah, kan lo sebentar lagi akan minggat nih, akan bye-bye gitu kan dari Indonesia Oke. gitu. Nah ini kira-kira Untabu Project bakal masih kepegang nggak nih? Oke, jadi kemarin kan sebenarnya kita sempat stop ya, setelah tugas ini selesai tuh, kita masih bingung nih mau lanjutin atau enggak nih. Sebenarnya tujuan kita bagus banget, terus dukungan dari orang tua kita masing-masing juga besar banget untuk ngelanjutin. Cuman karena kebetulan pada magang, dan magangnya pada sibuk-sibuk semua, dan ada yang WFO, WFH gitu, jadinya sempat nggak kepegang Antabu. Tapi ke depannya kita juga udah mulai omongin sih dari sekarang, karena kebetulan kita bertiga juga masih ada project lagi nih lainnya yang harus dikerjain. Jadi sambil kita diskusi juga, kita diskusin lagi tentang Antabu Project ini apakah mau dilanjutin atau enggak. Tapi kita sekarang lagi memperbaiki sistemnya sehingga nanti ke depannya juga akan tetap lanjut nih Antabu, karena menurutku dan orang-orang di sekitar aku sih sebenarnya tujuan ini baik banget gitu untuk memberikan dan menyebarkan awareness kepada masyarakat gitu. Kayak tagline-nya Antabu tuh spread awareness to the fullest gitu. Jadinya kayak sampai kapanpun kalau bisa kita spread awareness ini terus, dan nanti ke depannya rencana kita adalah Antabu ini nggak cuma ngangkat lagi soal sex education sejak dini, cuman kita akan mengangkat tema-tema lainnya yang masih tabu di Indonesia sampai akhirnya nanti nggak tabu lagi kayak gitu. Oke. Kalian ada rencana expand tim nggak? Maksudnya kalian kan start off with berempat doang gitu kan, dan kalian mau spread awareness gitu. Mhm. Mungkin kalian butuh help dari orang lain gitu? Sebenarnya mau banget sih kayak kalau teman-teman yang nanti nonton berminat buat ikutan di tim kita, karena juga kita sekarang masih kayak tadi aku bilang lagi proses diskusi, apakah kita mau bertiga dulu atau udah mau oprek ataupun close track kayak gitu. Jadi kita sih pengen banget kalau misalnya teman-teman yang satu tujuan sama kita, terus juga tertarik juga mengenai tema-tema ini yang dan mempunyai tujuan untuk menyebarkan kepada masyarakat Indonesia biar nggak tabu lagi, boleh banget langsung kontak ke aku pribadi atau ke Instagram kita kayak gitu. Mantap Saskia. Nah, kan ini Antabu Project ini berarti something yang datang dari hati ya kan? Ya. Maksudnya kayak ya karena you fell in love with the problem lah, ya kan? Lo Mhm. jatuh cinta sama masalahnya dan kayak lo membuat sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi gitu. Berarti lo ngerasa nggak sih jurusan kuliah yang lo ambil sekarang ini tepat? Iya, jawabannya iya sih, simpel banget karena awal-awal emang susah banget nerima akhirnya. Kenapa sih psikologi gitu? Karena dulu datang dari SMA-nya IPA, idealis banget tuh pengen IPA, pengen teknik kedokteran gigi kayak gitu. Jujur aja nih ya guys semuanya. Tapi akhirnya masuk ke sini dan ke psikologi, kayak akhirnya aku tahu sih kenapa aku nggak diterima di mana-mana teknik-teknikan, karena sebenarnya tuh emang psikologi itu yang terbaik gitu buat aku, dan sekarang emang nyaman banget di sini, merasa cocok banget sama teman-temannya juga, lingkungannya positif juga, jadi grateful sih ada di sini sekarang. I see. Oh, jadi kamu murtad ya, Bun ya? Dari Iya, IPA ke jurusan humaniora gitu. iya benar. Murtad, oke. Nah, kita kita udahin kali ya tentang psikologinya. Gue pengen bahas perihal masa-masa kita di kampus. Kita 2 tahun ya, Bun, ya, di kampus ya, Bun, ya? Iya benar. Ya Sedih kan, 2 banget ya. tahun di kampus. Iya Bentar kan, banget sedih ya. banget gak sih? Bentar banget kita di kampus cuma 2 tahun. Apa nggak usah lulus tahun ini biar kita masih di Jangan kampus? gitu Nggak, dong. jangan dong, jangan gitu dong, jangan gitu dong. Nggak gitu ya. Oke, apa sih yang lo kangenin dari kuliah offline? Kangen kangen mainnya. Kangen main. Kangen main, kangen teman-teman.
kangen nggak parno sih deketan sama orang sebenarnya. Kalau misalnya pas di kampus gitu belum ada corona, belum ada COVID, kayak ya kita duduk di kantin bawah mepet-mepetan nggak apa-apa kan gitu kan. Terus kayak selesai kelas langsung buru-buru mau makan mau apa, kayak itu sih serunya, kayak istirahat cuma 20 menit, memaksimalkan waktu 20 menit itu untuk makan, untuk sholat segala macem. Kangen kesibukan di kampus dan main-mainnya sih sama teman-teman. Terus juga kalau misalnya kerjain tugas gitu ya, kayak sekarang aku lagi ada tugas, sebenarnya udah nggak ada tugas kan seharusnya di semester 6 ini selain laporan magang. Tapi karena PKM PKM kita tuh lanjut gitu ya untuk ke tahap timnas, jadi harus dikerjain lagi nih si PKM ini, dan kita tuh kerjain tugas cuma bisa lewat Zoom tuh sama Afi sama Sekar lagi kebetulan, jadi satu tim itu lulus PKM, terus juga akhirnya kita cuma bisa lewat Zoom, sedangkan kalau misalnya offline kan kita bisa cari lokasi yang enak untuk kerjain bareng, untuk diskusi langsung, kayak gitu, nggak perlu ada nge-lag karena internet jelek gitu kan. Jadinya kangen banget sih sebenarnya kuliah. Betul. Kalau sekarang kan kita kayak bisa kayak kan ribet ya Bun ya. Kayak jadi main tebak kata gitu. Saya tebak Anda ngomong apa sekarang gitu kan. Kalau dulu offline kita kayak ngomong ya luwes aja, nggak ada nge-lag. Paling yang lag otaknya doang kan. Kayak bentar gue lupa gue ngomong apa gitu kan. Kalau sekarang yang lag jiwa raga internet connection juga nge-lag gitu. Tapi kalau di Syahdan juga kalau misalnya kita mau lo kalau psikologi tuh di mana sih kampusnya? Syahdan, Kijang, Anggrek. Jangan-jangan lo anak Alsut. Bukan, kita kalau lebih banyak di Kijang sih, kayak base-nya di Kijang. Kijang tuh yang kayak kantor lurah yang bagus banget itu ya, yang ada lapangan badminton. Yang homey sih menurut aku. Jadi kayak jangan menjelekan Kijang karena itu suasananya nyaman banget sebenarnya. Gue harus setuju karena Kijang tuh masuk ke dalam. Iya. Sepi banget nggak sih? Lo nggak bisa dengar suara motor. Kalau Syahdan kan ya berisik gitu ya. Syahdan tuh mohon maaf kayak merusak gendang telinga saya itu suara motor-motor. Apalagi kalau lagi macet. Aduh, Syahdan udah nggak ada obat kalau lagi macet. Klakson gitu ya, terus ada orang teriak. Iya, bener. Apalagi kalau macet, jalan kaki aja macet. Iya bener banget, kesel banget sih kalau udah kayak 2 menit lagi nih masuk kelas, terus tiba-tiba ngantri di depan Lawson gitu kan. Ya Allah, dari. Betul, macet, bisa-bisa ini teman-teman yang lagi nonton yang berencana masuk BINUS, heads up ya. Ini PPKM gini aja, BINUS Syahdan tuh nggak sepi guys. Lo udah pernah balik ke kampus belum selama COVID ini terjadi? Udah, tadi ke Anggrek sih pas vaksin kemarin. Oke, pas vaksin ya. Gue tuh sempat balik, gue beberapa kali ngelewatin Syahdan kan. Buset, Bun, itu masih macet Bun di situ Bun. Walaupun udah PPKM, udah pembatasan berjarak-jarak nih, kagak ada no begituan di Syahdan. Tetep aja macet orang-orangnya. Emang Syahdan the best deh, Syahdan the best. Nah, tadi kan udah ngobrol dikit-dikit nih kan tentang nostalgia di Syahdan gitu kan. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita mau melakukan sesuatu. Gue pengen nanya, lo paling kangen makanan apa di Syahdan? Atau di daerah BINUS deh? Rocky kali ya? Sama KD sebelah Kijang. Teman-teman. Warteg ya? Yang itu loh, yang Chinese food, yang kayak mie goreng, nasi goreng, teri. Enak banget. Buka nggak ya sekarang? Nggak tahu deh. Nyamperin langsung ya Bun ya? Oke, gue juga kangen banget sih sama Rocky. Dan sebenarnya sama makanan warteg Syahdan itu loh, kayak gue jadi lapar, ya abis ini gue makan deh. Sumpah, gue lapar banget. Gue kayak pengen banget merasakan ikan teri asin ibu warteg. Ya nggak? Enak, kangen nggak? Kangen kan? Oke, gue pengen ajak lo main game sebentar nih. Gamesnya adalah lanjutin kalimat berikut. Oke, gue akan kasih beberapa kalimat dan lo harus nyelesain kalimatnya. Paham, Saski? Paham, baiklah. Oke, kita mulai ya. Kalau lo nggak ambil psikologi, lo bakal ambil jurusan? Kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Oke. Mau jadi dokter gigi ya? Anda mau ngecek gigi orang? Kalau kesel nanti langsung gini. Kalau apa? Kalau kesel sama pasien, langsung gitu. Oke, lanjut. Kalau
kalau gue nggak keterima beasiswa IISMA, gue bakal Magang, lanjut magang. lanjut magang. Jadi budak korporat ya, Bun. Iya. Udah daftar sebenarnya internship tuh, tapi pindah track gara-gara keterima. Oke. Nice. I like it. Oke, lanjut ya. 5 tahun lagi, Saski akan menjadi Seorang psikolog. Amin. Amin dong, amin. Amin. Jadi psikolog. Kayak gue kalau mau konsul kayak gue udah ada kontak gitu kan. Jadi kayak Boleh. gue lagi geter nih mental gue nih. Lagi kena nih mental gue. Jangan dong, kan Teleponnya Saski. berharap sehat kan, kesehatan Iya mental. benar. Check up ya. Ke dokter itu bukan waktu sakit ya, bener nggak Saski? Benar. Ke dokter itu buat check up, jaga kesehatan, biar nggak sakit, ya kan? Begitu Harusnya. juga sama kesehatan mental, guys. Itu ya guys. Oke, next kita lanjut ya. Kuliah itu penting, tapi yang lebih penting lagi itu Happy. Jadi kuliah itu penting, tapi lebih penting lagi happy sambil ngejalanin kuliah ya. Iya, benar. Kenapa happy? Karena kalau kita nggak happy tuh stuck di sebuah momen, stuck in the moment aja, guys. Kayak kalau misalnya kita happy pasti kan kita kerjakan sesuatu sepenuh hati kayak gitu. Kita bisa mencari sebuah hal yang membuat kita bahagia lagi di tempat lain. Kalau misalnya kita udah sedih, udah bete, udah nggak mood, pasti kan jadinya nggak mau kemana-mana, jadi nggak produktif juga. Jadi ya make sure kalian itu happy kayak gitu. Oke, last nih ya. Seandainya anak dan remaja mendapat pelajaran sex education sewaktu sekolah, maka Indonesia akan berkurang kasus pelecehan seksualnya. Oke. Ya, itu juga salah satu trigger kenapa lo akhirnya bikin Untabu Project ya, Bun ya? Iya. I see. Gue setuju sih sebenarnya sama jawaban yang nomor 5. Kayak angka kekerasan seksual di Indonesia sekarang itu gimana ya, Bun ya? Kayak Concerning nggak sih? Iya, concerning banget. Dan ya emang harus dikasih tahu sih. Balik lagi kayak ya itu juga karena eksperimental kan. Nggak diajarin dari kecil, bereksperimen. Terus juga kalau kekerasan seksual mungkin agak lebih harsh gitu ya. Sebenarnya mulainya kekerasan seksual itu muncul dari pelecehan seksual yang kayak catcalling itu sebenarnya udah bisa di-mark sebagai pelecehan seksual. Sebenarnya udah banyak banget sih kayak platform atau social media yang mulai spread awareness juga soal ini. Jadi kayak kalau misalnya emang kalian tertarik dan tujuannya itu ingin pelecehan seksual di Indonesia turun kasusnya, itu kalian bisa baca-baca sih, udah banyak banget tempat yang bisa kalian baca-baca, dan tempat buat ngelapor sebenarnya juga cukup banyak sekarang, jadi ya kayak gitu sih. Aku nggak mau bikin podcast ini jadi gibah, tapi kamu pasti tahu kemarin baru-baru aja ini terjadi sebuah kasus kan di Instagram tentang pelecehan seksual. Tahu nggak? Nggak tahu ya? Berarti habis podcast ini kita ngobrol ya. Oke. Nggak, karena kayak ya itu penting gitu loh. Karena nggak cuma di physical, maksudnya nggak cuma ketika offline, ketika kalian lagi jalan di jalan-jalan terus di catcall, itu pelecehan seksual, tapi online juga bisa jadi tempat pelecehan seksual gitu loh. Iya, benar banget. Ya Malahan kan? lebih banyak online kali ya, sejak dahulu. Sebelum pas ada internet tuh langsung kayak banyak banget akhirnya yang kesebar foto apa, foto itu gitu kan. Jadi kayak itu sebenarnya parah banget sih kalau dipikirin ya. Semoga nanti ke depannya Indonesia bakal kurang sih orang-orang yang kayak gitu. Nggak benar banget soalnya. Ya, salah satu fenomena di sosial media yang gue lihat juga, misalnya lo post foto atau lo post something gitu ya. Terus kayak lo lihat nih komennya orang-orang ini, itu tuh kayak kok haus sekali gitu kan. Kok mau banget gitu ya. Iya, kok haus banget gitu. Nah, itu kan juga apa ya? Kadang maksudnya ada beberapa komen yang kayak oh ya udah sekadar memuji tapi haus gitu. Tapi ada juga yang legitimately sebenarnya sexual harassment. Cuman karena di online jadi kayak orang-orang kayak agak ya udahlah itu kan cuman komentar doang gitu loh. Dan banyak terjadi ya sebenarnya. Kayak catcalling juga banyak orang yang masih ngebiasain aja gitu. Ya nggak sih? Tapi kayak aku jujur aku pribadi tuh kalau catcalling tuh langsung kayak deg gitu loh rasanya, kayak ya Allah masih ada orang kayak gini gitu, kayak buat apa sih lo bersiul bukan tidak bersiul kayak gitu pas kita lewat gitu kan nggak ada efeknya gitu, kayak jadi kesel sendiri gitu loh. Sorry ya guys. Soalnya gue pernah kejadian
SAS di Syahdan. Gue lagi jalan sama temen gue. Tiba-tiba nih, ada nih beberapa gerombol anak laki-laki naik motor lewat. Brum gitu. Terus kayak, cewek, mau dibungkus gak? Gitu. Ya Allah. Tapi naik motor. Jadi kan habis ngomong gitu kan kabur ya. Mau Mhm. temen gue, udah gitu temen gue kan bukan cewek-cewek halus gitu loh guys. Temen gue itu cewek laki gitu. Cewek laki gitu kan. Jadi dia kayak mau dikejar tuh. Terus gue bilang kayak udah gak usah dikejar. Lu teriakin aja dari sini gitu. Terus sama dia diteriakin. Ya gue gak mungkin bisa memperagakan dia teriakin apa ya. Karena ini nanti isinya kata-kata gue siap pip 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 Iya. pip pip gitu. Semua kan gak lucu gitu loh. Nanti kasihan tim editornya, nyensornya. Kebanyakan yang disensor. Iya, kebanyakan yang disensor kayak ya ampun, kasar sekali orang ini. Enggak. Tapi ya kadang di sekitar kita juga terjadi. Nah, kalau dari lo nih, what should we do when that happens? Agak berat ya pertanyaannya ya. Karena kalau misalnya aku sendiri, aku tuh ya kayak tadi aku bilang kayak itu tuh aku sering banget ngalamin hal itu gitu. Jadi tapi aku sendiri tuh anaknya bukan yang suka konfrontasi gitu. Jadi kalau misalnya aku jalan sama mama aku, habis itu ada yang catcall, pasti dia kayak yang kayak balik badan habis itu kayak ngapain gitu kan. Itu kan berani ya, mama aku tuh berani. Kalau aku tuh anaknya nggak beranian. Jadi kayak salah sih sebenarnya. Harusnya kita bisa speak up. Kalau misalnya lebih baik kita konfront orangnya kayak apa sih lo ngomong kayak gitu kalau misalnya kalian berani, tapi harus berani sih coba untuk speak up. Tapi kalau aku sendiri juga aku masih mencoba untuk memberanikan diri ya untuk balik badan dan nantangin orangnya, karena kayak kalau aku ngalamin hal itu kemarin pas masih bisa keluar rumah, aku bakal pasti diem aja, bisa aku jalan aja gitu. Tapi seharusnya kalau balik lagi ke pertanyaan nih tadi, kita harus bisa speak up untuk ngebela teman kita atau orang tua kita atau kita sendiri kayak gitu. Oke. Nah, selain sex ed nih, menurut lo, apa sih yang anak-anak sejak usia dini tuh harus tahu, harus diajarin gitu, selain sex education? Kesopanan sih kayaknya. Kayaknya sekarang tuh Hmm, orang-orang udah nggak ada kesopanan yang mau di sosial media, mau di perkumpulan sama teman-teman gitu. Karena kayak ya ampun, kalau misalnya kita lihat, pernah nggak sih Nate lu lihat kayak survei netizen Indonesia nomor 1 yang paling nggak sopan atau nggak paling apa gitu? Pernah nggak? iya pernah, gue pernah lihat. Nah itu kan kayak malu banget ya sebenarnya kalau misalnya Betul. dapat predikat gitu. Dan emang kalau misalnya kita lihat seorang influencer ataupun artis gitu ngepost foto dan kita lihat scroll komennya itu emang kadang mikir sendiri gitu loh, kok bisa ya orang nih komen kayak gini, kayak emang lo ngapain di rumah, lo nggak ada kerjaan sampai harus mikir kayak gini. Dan komen bisa-bisanya jempolnya ngetik kayak gitu loh. Jadi menurut gue kesopanan sih, ramah tamah itu harus dibalikkan lagi ya ke masyarakat, mulai dari anak. Remaja kan kita mulai eksplor ya. Tapi balik lagi ke peran orang tua, gimana orang tua itu bisa mengontrol anak walaupun di luar dia tetap bergaul, tapi akhirnya dibalikin lagi loh. Jadi kalau misalnya dia habis keluar di rumah, dikontrol lagi tuh sampai dia balik lagi ke sifat asalnya, sopan lagi, ramah lagi. Jadinya nanti keluar dia nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama kayak gitu. Iya, benar. Gue setuju sih masalah kesopanan. Kayak gue harus memberikan tepuk tangan kepada netizen Indonesia karena kalian kreatif. Tapi kayak kreatifnya tuh agak di luar nalar gitu kadang. Kayak Kayak kok kepikiran bisa aja gitu ya. iya, Iya kan? kayak kepikiran komen kayak gini gitu loh. Kayak gue aja nggak kepikiran kayak aduh gitu kan. Ya ampun kalian ini loh netizen Indonesia. Tapi kayak aku juga netizen gitu. Kita kan netizen juga ya. Cuman Kita mungkin netizen juga. apa ya? I'm more careful with what I comment on social media karena kayak gak tau ya, kayak 5 tahun lagi tiba-tiba lu blow up, lu jadi artis terkenal, lo di cancel gara-gara komen lo 5 tahun yang lalu, cuman karena lo tidak sopan dan tidak bijak, itu kan sayang ya. Sama itu juga sih kayak kalau misalnya kita lamar kerja gitu ya nanti ke depannya. Terus kayak track digital kita tuh bisa aja di search gitu loh. Kalau misalnya nggak tahu gimana caranya ya, pokoknya bisa aja sebuah perusahaan dapat gitu track record kita di social media gitu. Nggak ngerti kalau misalnya komen tuh bisa dibaca atau enggak, pasti tapi postan tuh kalau misalnya emang jago coding, jago apa yang komputeran gitu, pasti bisa aja dapat post kita 10 tahun lalu gitu misalnya nanti kalau kita udah mau kerja. Jadi menurut aku tuh
be careful banget sih sama apa yang kita post di social media. Kayak we don't know what will happen gitu ke depannya. Jadi menurut aku lebih baik direm aja deh. Ngomong deh dalam hati daripada harus ngetik gitu loh. Jadi kayak save yourself dulu sebenarnya kayak gitu. Kayak ini gak sih, when you have nothing good to say, don't say anything. Bener banget. Gila, keren banget tuh. Ya, Itu bikinan keren sendiri. banget. Enggak, itu dari HP. Enggak, waktu itu gue sempat lihat sesuatu, terus kayak ada yang ngomong, ada orang ngomong gitu kayak lagi ngomongin ini juga, ngomongin comment section, lagi ngomongin kayak online bullying, cyberbullying gitu-gitu kan. Yeah. Jadi when you have nothing good to say, shut up gitu. Kayak gak usah ngomong, jangan. Dan gue habis lihat ini juga kemarin di mana, di platform video singkat gitu ya. Ada 2 botol Coca-Cola nih. Kesebut merek kan? Nanti disensor aja ya, Bun. Ada 2 botol soda nih kan. Dikocok nih dua-duanya. Habis itu satu dibuka gitu. Tumpah kan tuh. Bruat gitu kan. Tumpah. Nah, itu tuh kayak kalau misalnya lo tuh ada something to say dan itu negatif gitu ya. Lo jangan buka mulut lo, karena itu akan bleber kemana-mana gitu loh. Itu akan tumpah semuanya. Tapi kayak ketika lo stay calm, lo diem dulu, lo pikirin dulu, lo mau ngomong apa secara bijak dan diplomatis. Kayak itu tuh nggak akan tumpah dan nggak akan merusak semuanya gitu loh. Kayak kalau botol sodanya itu yang satu itu didiemin aja 1 hari, besok waktu dibuka itu nggak akan muncrat, nggak akan kayak botol yang baru dikocok itu, yang sama-sama habis marah itu. Cuman bedanya satu didiemin dulu. Kita reflect dulu ya. Secara psikologi bener gak? Bener sih, self-refleksi kayak ngaca dulu, apakah kita benar ngomong ini. Kayak daripada kaca tuh kalau udah terlanjur pecah udah nggak bisa balik lagi kan. Jadi hati orang tuh kalau misalnya emang udah terlanjur sakit itu nggak bisa dibalikin lagi. Jadi kayak lebih baik kita ngerem aja dulu. Gue setuju sih sama tadi. Nice, oke. BTW thank you banget Saski hari ini udah mau nemenin gue dan banyak banget obrolan kita hari ini yang sangat berapi-api ya. Gue yakin banget nih viewer nonton juga lagi pada kayak gimana gitu kan. Karena obrolan kita hari ini lumayan seru. Tapi thank you banget Saski hari ini udah mau nemenin gue. Lo ada kata-kata terakhir mungkin untuk teman-teman Binusian mungkin how to survive psikologi atau how to survive kuliah PPKM in general. Kata-kata terakhir dari Saski. Apa ya? Jangan lupa happy, jangan lupa bahagia, dan take a break sih. Jangan forsir diri kita untuk mau nyelesain tugas, bagus. Cuman kalau misalnya kita forsir banget untuk finish satu hal di satu malam gitu, nggak boleh. Jadi lebih baik nyicil ya teman-teman. Kayak gitu. Oke. Thank you banget Saski hari ini yang udah sharing-sharing tentang jurusannya, tentang projectnya, dan juga tentang study abroad-nya. Buat teman-teman Binusian yang mungkin pengen ikutan nih jejaknya Saski gitu, pengen study abroad juga, mungkin bisa langsung tanya-tanya Saski. Tadi kita juga udah lihat proses Saski itu kayak gimana sih, daftar dan segala macam, nungguin waktunya, dan dia bakal nyiapin diri gitu ya untuk study abroad ini gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen study abroad juga atau who knows, maybe you wanna try other tracks gitu kan, bisa langsung kepoin juga Instagramnya Binus. Tapi thank you banget Saski udah mau ngobrol bareng sama gue di podcast Banyak Kata by Binus University. Semoga nih teman-teman yang nonton hari ini dapat insight yang banyak banget dari obrolan kita. Stay safe ya Saski di rumah. Semoga hasilnya nanti di UK juga berhasil dan bagus. Amin. Nice. Buat teman-teman yang nonton jangan lupa buat like, subscribe, dan komen di bawah. Kita mau ngobrolin apa lagi. Dan juga jangan lupa buat follow Instagramnya Binus @Binus University Official. Kalau gitu, gue Nate dan Saski pamit dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.